Jangan lupa subscribe channel ini agar video-video terbaru selalu muncul di beranda kamu. Baiklah, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan satuan dari suatu besaran, atau dalam hal ini adalah besaran-besaran turunan. Sebagaimana yang sudah dipelajari bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Sedangkan satuan merupakan ukuran dari suatu besaran. Secara umum, besaran terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok tadi, yang tentu secara otomatis satuan dari besaran turunan juga merupakan turunan dari satuan-satuan besaran pokok tadi. Kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan satuan dari besaran turunan, karena tadi bahwa satuan dari besaran turunan itu merupakan turunan dari satuan besaran pokok. Untuk dapat mengetahui cara menentukan satuan dari besaran turunan, maka ada dua hal penting yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah kita harus mengetahui rumus dari besaran turunan yang ingin kita cari satuannya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui rumus dari besaran turunan yang ingin kita cari satuannya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah kita harus mengetahui, bahkan menghafal besaran pokok beserta satuannya. Jadi ada dua syarat agar kita dapat menentukan satuan dari besaran turunan, yaitu yang pertama kita harus mengetahui rumus dari besaran turunan yang ingin kita cari satuannya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui atau bahkan kita harus menghafal 7 besaran pokok dan satuannya. Sebagai contoh, misalnya kita mulai dari yang sederhana, yaitu kita ingin mencari satuan dari kecepatan. Sebelum itu, dalam pengerjaan soal-soal fisika tentu akan menghasilkan hasil akhir, yang hasil akhir itu harus dilengkapi dengan satuan. Nah, ketika kita tidak melengkapinya dengan satuan, maka akan dipersalahkan. Nah, sehingga mengetahui satuan dari besaran itu sangat penting sebagai dasar-dasar dari konsep fisika untuk mempelajari tingkat lanjutan nantinya. Baiklah, kita mulai dari yang paling sederhana. Misalnya kita ingin mengetahui satuan dari kecepatan. Kecepatan ya, jadi yang pertama tadi kita harus mengetahui rumus. Baik, maka rumus kecepatan di sini adalah besarnya perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Sehingga kita bisa mengetahui satuan dari perpindahan ini termasuk merupakan jarak, satuannya adalah meter. Sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Nah, di sini kita sudah memperoleh, maka satuan dari kecepatan tadi merupakan meter per sekon. Misalnya selanjutnya kita ingin mencari satuan dari gaya. Maka kita harus mengetahui rumusnya. Gaya di sini adalah gaya merupakan rumusnya M kali A, massa kali percepatan. Nah, sini kita bisa urai rumusnya. Massa percepatan itu adalah besarnya perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Maka sini kita bisa menulis massa satuannya adalah kilogram, sedangkan perubahan kecepatan atau kecepatan satuannya adalah meter per sekon tadi. Kemudian di per sekon juga, maka menjadi meter per sekon kuadrat. Ini adalah satuan dari gaya, atau bisa disingkat dengan
Newton. Itulah penjelasan sederhana terkait dengan cara menentukan satuan, khususnya besaran-besaran turunan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.